Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini Mas Arya akan membahas beberapa pertanyaan rekan-rekan di TikTok dan di Instagram yang terkadang Mas Arya balesnya itu mungkin banyak orang yang bertanya, tapi kita pilih yang mungkin pertanyaannya agak sedikit menarik gitu. Tapi biasanya membahasnya sama, yaitu tentang kelayangan atau sempoyongan pada penderita psikosomatik. Oke sahabat-sahabat, terkadang ada orang kebingungan, Mas saya kenapa selain cemas kok juga merasakan pusing atau terasa kelayangan misalnya, ataupun mata ngeblur, terkadang seperti melihat cahaya, ataupun terkadang kuping saya berdenging gitu. Nah sahabat-sahabat, biasanya orang yang sedang mengalami psikosomatik itu juga mengalami sensasi itu gitu. Apakah itu wajar Mas Arya? Ya memang dibilang wajar ya tidak wajar. Kalau wajar ya tentunya sehat ya sahabat-sahabat. Nah tapi ketika orang sedang mengalami psikosomatik itu adalah hal yang umum sahabat-sahabat. Jadi kadang orang takutnya itu adalah saraf, takutnya itu adalah penyakit parah atau sakit saraf yang parah ya, atau itu adalah gangguan otak, pandangan dan lain sebagainya, ataupun takut penyakit parah intinya. Tapi ketahui bahwa terkadang yang mulai pulih dari kecemasan dan sensasi-sensasi yang tidak nyaman pun, terkadang kelayangan atau sempoyongan itu masih ada sahabat-sahabat. Terkadang ada yang benar-benar udah sehat, kemanapun berani, makan apapun berani, tapi begitu terasa sempoyongan atau kelayangan sedikit jadi takut lagi gitu, karena ternyata dia takut atau trauma terhadap rasa kelayangan atau sempoyongan. Nah itu adalah hal yang umum juga dalam dunia terapi ya, dalam artian penanganan psikosomatik, dunia terapi dalam penanganan psikosomatik. Sensasi seperti itu ada gitu. Nah ada juga yang sudah bisa ngapa-ngapain tapi masih fokus di kelayangannya terus. Aduh saya kelayangan terus Mas, padahal saya udah bisa ngapa-ngapain. Nah itu berarti ada ketakutan atau ada trauma tentang kelayangan. Biasanya sih takut pingsan ya, takut meninggal tiba-tiba ketika berjalan dan lain sebagainya. Itu ketakutannya setiap orang berbeda-beda. Tapi Mas Arya akan mengajak sahabat-sahabat bagaimana cara menggeser emosi takut kelayangan menjadi solusi biar kita ketika kelayangan atau ketika merasa sempoyongan itu tidak takutnya berlebihan, yaitu dengan teknik menghitung rasa syukur kita dalam sehari gitu. Nah ini teknik ini biasanya jarang digunakan dalam hipnoterapi ya sahabat-sahabat, tapi dari pengalaman Mas Arya mementori rekan-rekan, menangani beberapa kasus psikis, itu sangat manjur ya sahabat-sahabat. Tidak terbaik tapi manjur, menghitung rasa syukur. Jadi sahabat-sahabat biasanya dalam sehari biasanya ada yang takut kelayangan gitu. Nah dalam sehari misal kita pagi nyaman, siang tiba-tiba kelayangan, takutnya sampai malam gitu. Nah mulai sekarang kita dengan teknik penyembuhannya ya, dengan teknik menghitung rasa syukur. Misal pernah tidak sahabat-sahabat dalam sehari itu menulis syukur? Contoh, Alhamdulillah ya Allah, atau terima kasih Tuhan pagi ini saya telah terbangun dengan nafas yang segar, badan yang nyaman dan lain sebagainya. Tentunya yang mengarah kepada rasa syukur, atau masih bisa melihat anak, suami dan lain sebagainya. Ditulis ya sahabat-sahabat, ingat ditulis. Nah pasti jarang gitu. Nah karena apa? Selama ini pikiran kita itu hanya fokus pada kepahitan hidup, entah itu kelayangan, sensasi, nyembuhin lambung misalnya, nontonin tentang kepahitan, misal ketakutan gitu. Kepahitan itu ya nonton orang-orang yang sedang pahit lah ya, sedang sakit, lagi mengalami satu kejadian yang mensuges gitu. Dalam artian ya kepahitan itu kan mungkin mengalami penyakit, ditonton terus gitu. Nah kita fokus kepada solusi saja gitu. Contohnya ya seperti tadi, menghitung syukur. Pagi saya terbangun dengan rasa damai, tenang, penuh sukacita misal, ataupun terima kasih ya Allah hari ini pagi ini aku masih bisa makan dengan dengan lahap, dengan enak. Ditulis ya sahabat-sahabat. Walaupun terkadang makannya masih itu saja, masih yang misal untuk yang makannya masih takut untuk memakan makanan yang umum,
tulis, terima kasih Allah pagi ini saya makan bubur dan tempe. Tulisnya terima kasih alhamdulillah gitu. Kadang kan biasanya saya kok makannya masih bubur terus. Nah itu akan membuat kita justru kadang makin cemas, makin lemas, makin sempoyongan dan sebagainya. Karena selain kita menginput hal negatif juga akan mensugesti diri kita menjadi lebih lemah, lebih merasa sengsara dalam hidup ini. Meskipun mungkin memang sedang merasakan itu gitu. Tapi kita mulai sekarang bergeser, kita geser emosi kita pada rasa syukur gitu, karena rasa syukur itu adalah obat dari berbagai macam gangguan psikis ya menurut Mas Arya. Karena sesuatu ketika disyukuri sedikit pun justru nikmatnya akan Allah tambah, Tuhan tambah ya sahabat-sahabat. Apapun yang disyukuri maka nikmatnya akan bertambah. Misal kita sedang mengalami flu contoh, alhamdulillah pagi ini meskipun saya masih flu, saya masih bisa bernafas, masih bersemangat. Nah itu, maka yang input ke bawah sadar adalah hal yang positifnya. Tapi ketika sahabat-sahabat seperti ini contoh, alhamdulillah pagi ini udah nyaman misal, ini sama-sama syukur sahabat-sahabat, tapi inputnya berbeda. Aduh, alhamdulillah pagi ini badanku nyaman, tapi masih ada kelayangan. Nah itu inputnya akan negatif, tapi berbeda ketika rasa syukurnya seperti ini. Aduh, pagi ini masih ada kelayangan, tapi alhamdulillah saya semakin hari semakin baik. Nah itu maka yang input adalah yang positif. Dan kata-kata itu sangat berpengaruh dalam doa ya sahabat-sahabat. Nggak mungkin orang berdoa dalam diam, dalam artian diam itu tidak hanya mulut, tapi hati juga kan berbicara, atau dalam hati itu ngomong gitu. Nggak mungkin diem ya, tentunya ya Allah tidak tahu apa yang kita mau gitu. Pasti kita berbicara dari dalam lubuk hati yang paling dalam gitu, atau istilah kita dalam pikiran kita, atau beberapa ada yang menyebutnya dalam hati kita. Nah ketika rasa syukur itu kita ucapkan berulang-ulang, apalagi ditulis ya sahabat-sahabat dalam sehari. Misal, oh hari ini saya rasa syukur dapat 15, ditulis di kertas. Nah itu kalikan 30 hari itu akan banyak. Nah kita akan menggeser kepahitan-kepahitan hidup yang kadang meruwetkan pikiran, atau pikiran-pikiran yang berisik akan mulai tersingkir gitu. Misal contohnya, terima kasih ya Allah siang ini meskipun aku merasa kelayangan, tapi aku udah mulai berani mandi pagi hari contoh, ataupun siang ini aku mulai berani memakan makanan yang selama ini aku pantang dan rasanya enak gitu. Terima kasih ya Allah siang ini aku masih bisa bernafas, masih bisa bersama anak-anakku, suamiku, istriku, orang tuaku dan lain sebagainya. Terus nanti lagi misal jam 2, jam 3 kita menemukan hal yang baru, menemukan video yang memotivasi, membuat kita tersemangat, membuat kita semangat dan tergugah untuk bangkit dari keterpurukan. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan misalnya, ataupun rasa syukurnya sesuai kepercayaan dan agama masing-masing ya sahabat. Kan ada yang menyebutnya mungkin berbeda-beda meskipun tujuannya sama. Tulis hari ini jam 1 aku masih bisa bernafas, aku masih bisa melihat indahnya alam ini dan lain sebagainya. Tulis jam 2 misal saya masih bisa meminum air dengan rasa yang enak, terima kasih. Jadi intinya mulai tulis itu hal-hal yang positif saja gitu. Meskipun kita terkadang pikiran masih mengeluh, masih takut, itu kita usahakan menulisnya itu yang positif-positif saja. Itu untuk melatih bawah sadar atau batin kita selalu bersyukur atas apapun sahabat-sahabat. Jadi sudah dijelaskan ya, mungkin dalam beberapa kepercayaan juga bahwa ketika kita bersyukur nikmat kita akan ditambah, kita akan menjadi sehat. Ketika orang menikmati dapat kenikmatan yang luar biasa, tentunya dia juga akan berdamai dengan keadaan apapun. Karena yang disebut nikmat itu sekalipun sakit namun diberi nikmat itu berbeda dengan yang dikasih sakit tapi semakin merasa tersiksa gitu. Nah mulai tulis rasa syukur sebanyak mungkin. Ada yang nulisnya, kalau klien Mas Arya ada yang per 3 jam terima kasih ya Allah masih napas, misal terima kasih Allah masih bisa keluar walaupun ke warung, tulis. Tapi semakin hari aku semakin sehat. Jadi harus ada closingnya, misal terima kasih Allah misal meskipun
aku belum berani jauh, tapi hari ini aku berani keluar rumah walaupun hanya sampai warung, tapi aku bersyukur. Nah itu jadi closing gitu. Bahasanya closing. Kalau tidak closing contohnya gimana Mas Arya? Seperti ini. Terima kasih Allah aku bisa keluar meskipun aku takut. Nah itu kan tidak closing. Tulis meskipun aku takut tapi aku memilih untuk berani keluar. Gitu loh sahabat-sahabat. Jadi ditulis gitu. Jadi ditulis, di closingin, doanya di closingin. Banyak orang yang berdoa, Mas Arya tanya doanya bagaimana setiap harinya gitu. Dengan beberapa klien seperti ini Mas. Nah ini doanya tidak closing gitu. Doanya seperti ini gitu. Nah memang terkadang ada yang berdoanya detail juga Mas, tapi kan doa itu sesuai niat kita, keinginan kita dan hati kita gitu. Tulisan sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh gitu. Kita tentunya berdoa ataupun berharap tentunya ya memang maksudnya agar kata-katanya dibenahi sahabat-sahabat, agar kedepannya ketika berdoa kita selain rasa syukur, di situ juga terdapat afirmasi yang positif, juga lebih ngena ke bawah sadar kita, sehingga itu akan menjadikan nasib kita, menjadikan rasa dalam diri kita. Seperti Mas Arya jelaskan kemarin, ketika orang membayangkan jeruk aja kadang tidak melihat lah, membayangkan saja terkadang terasa asam. Membayangkan kepahitan tiba-tiba kalau orang Jawa bilang itu mangkel, atau aduh kalau ingat ini kok mangkel banget ya gitu. Nah jadi dalam doa pun seperti itu, ketika penuh rasa syukur maka bawah sadar akan menginput hal-hal yang indah-indah. Meskipun sahabat-sahabat sedang merasa terpuruk, punggungnya rasa nyeri, pikirannya terasa penuh kelayangan ya, kadang kan keringat dingin, kaki keringat dingin, tangan terasa nyeri gitu. Nah itu akan berkurang gitu. Karena memang kalau memang ia psikosomatik ada penyakit di fisik selain asam lambung, misalnya biasanya terdeteksinya sih hanya asam lambung, harusnya dokter juga mengatakan ini kamu penyakit parah gitu. Tapi faktanya untuk rekan-rekan ketika ke dokter selalu dibilang ini dijaga ya pikirannya gitu, ini dilosin aja ya kadang. Nah terkadang beberapa penderita itu tidak percaya dokter karena itu sedang merasa tidak nyaman, kok dokter bilang saya nggak kenapa-napa ya Mas gitu. Nah akhirnya terkadang jadi males, padahal mah tidak perlu seperti itu gitu sahabat-sahabat. Jadi memang tidak kenapa-napa gitu. Nah sekarang sahabat belajar untuk bersyukur setiap hari, bukannya bukan Mas Arya memental judge bahwa orang yang psikosomatik itu tidak pernah bersyukur, tapi penyembuhannya dengan rasa syukur. Misal ditulis, lebih baik sih ditulis sahabat-sahabat, karena itu akan lebih mensuges diri kita gitu. Jadi ditulis, terima kasih hari ini dagangan onlineku terjual 5 box misal. Terima kasih gorenganku hari ini laku 15. Nah maka pikiran itu akan selalu mengarah dan mencari hal-hal yang positif gitu. Meskipun terkadang masih muncul negatif, tapi kelamaan akan tergeser. Gitu loh maksud Mas Arya sahabat-sahabat. Jadi dipahami, tonton berulang, share ke teman-teman sahabat, dan ya yang masih mengalami psikosomatik di share gitu. Nah mulai besok tulislah hal-hal yang positif. Nanti misal dapat 10 atau 15 itu sudah sangat banyak sahabat-sahabat, dan itu bagus gitu. Nah dikalikan 30 hari itu tentunya banyak. Terus biasanya udah nggak ditulis juga selama 30 hari, rasa syukur itu kan terus ada tiap hari. Hari ini aku bersyukur bisa keluar, hari ini aku udah mulai berani mandi, senang banget sahabat-sahabat. Jadi rasanya akan terasa gimana ya, akan lebih terasa gitu kan. Orang psikosomatik kadang bahagia aja sulit, senyum aja sulit gitu. Tapi nanti ketika ini diterapkan akan lebih terasa lagi bahagianya. Oh ini saya udah mulai bahagia, udah tiba-tiba udah mulai senyum lagi misal, tiba-tiba udah mulai nyaman lagi gitu. Nah selain itu juga lakukan afirmasi. Jadi selain menulis juga didengar setiap mau tidur atau bangun tidur. Nah mudah-mudahan rekan-rekan semua yang menonton video ini semakin hari semakin sehat, penuh tenaga, dan bangkit dari keterpurukan ini. Selalu ingat bahwa Allah tidak menurunkan aniaya kecuali diri kita yang mengizinkannya. Oke sahabat-sahabat, tulis afirmasi positif sahabat di bawah di kolom komentar yang positif ya, yang positif. Terkadang biasanya ada yang masih, Mas kok saya masih kelayangan, kenapa ya Mas Arya? Tapi kali ini di komentar penuhi dengan kalimat-kalimat positif, sehingga penderita psikosomatik yang melihat komentar itu dia tersuges.
hal-hal yang positif ya sahabat-sahabat. Meskipun terasa tidak nyaman, tulis yang positif agar semakin hari kita semakin sehat, damai, dan penuh tenaga. Karena sejatinya kita semua sehat. Sejatinya semua kita sehat. Saya Arya Surya, salam banget untuk sahabat semua. Sampai jumpa lagi. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye sahabat. Tulis ya afirmasi positif di komentar. Terima kasih.